Seorang pemuda datang, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Ini sahabat besar Umar itu yang paling kesel itu. Potong kepala ini. Apa kata Rasul? Nabi senyum sambil berkata kepada pemuda tersebut, yang dulu Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, alimni syai'an adhkuruka wa aduka bih. Rabbi, Rabb yang menciptakanku, duhai Tuhanku Allah. Alimni, ajarkan aku. Syai'an, sesuatu yang aku bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu. Maka Allah, ya Musa, qul la ilaha illallah. Musa, kata Allah, katakan la ilaha illallah. Saat itu Nabi Musa balik bertanya, Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Bukankah seluruh hambamu berkata ini, la ilaha illallah? Apa jawab Allah? Ya Musa, law anna samawati as-sab' wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab' fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihina la ilaha. Ketika dia balik bertanya, duhai Rabbku, duhai Allah, ajarkan kepada aku tentang sebuah kalimat yang aku bisa bersyukur, mengingatmu dengannya. Katakan, ya Musa, la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nabi Musa balik bertanya, seluruh hambamu pun mengatakan la ilaha illallah. Karena dari zaman kafir Quraisy pun mereka mengenal Allah. Sampai sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam namanya pun Abdullah bin Abi Quhafa. Artinya dia kenal Allah. Abu Hurairah, riwayat hadis yang terbanyak setelah Aisyah radhiyallahu anha, namanya pun Abdurrahman bin Sahar. Mereka orang yang kenal Allah, cuma rububiyah. Mereka orang yang tahu Allah, bukan tidak. Islam menginginkan kita mengerti bahwa agama ini telah baku. Ayat-ayat terakhir di hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Ini ayat pamungkas yang ketika ayat ini turun, ada orang Yahudi bertanya kepada sahabat, kalau seandainya ayat ini turun buat kami bangsa Yahudi, kami jadikan hari turunnya hari perayaan. Saking azimnya ini ayat. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini yang dimaksud haji wada, haji yang pertama dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmaltu lakum dinakum. Kusempurnakan bagimu agama. Allah yang bilang agama telah sempurna. Wa tamamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku atasmu. Nikmat Allah telah sempurna. Wa raditu lakumul Islam ad-dina, dan aku redha Islam sebagai agama. Islam yang mana? Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tak berembel-embel. Karena inna ad-dina indallahil Islam. Agama yang kami akui adalah Islam, yang Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghaira islamid dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Maka barang siapa yang mengambil agama selain daripada Islam, la yuqbala minhu, Allah tidak akan pernah terima. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman. Kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan lain sudah. Betul-betul mengenal Islam dengan benar. Kalimat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ada sebuah takdir qada. Qada dan qadar, takdir yang telah Allah tentukan, yang kita tidak bisa lagi untuk mengelak. Allah ciptakan kita untuk la ilaha illallah. Dan Islam yang dimaksud
istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Berlepas diri dari para pelaku syirik dan kesyirikannya. Maka orang Islam tidak boleh mengambil Tuhan selain Allah. Karena ayat tadi mengatakan berikutnya, yakni wabil walidaini ihsana. Kebaikan yang paling baik setelah kau mengatakan la ilaha illallah, kepada kedua orang tua berbuat ihsan, gitu loh. Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ihsan itu sudah anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yarak. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu, gitu loh. Kenapa dikaitkan sama walidayah? Wali-walidaina ini kepada kedua orang tua. Iya. Dulu pernah ada seorang pemuda datang ke Rasul. Seorang pemuda datang, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Ini sahabat besar Umar Datu yang paling kesel itu. Potong pala ini urusan gitu. Apa kata Rasul? Nabi senyum sambil berkata kepada pemuda tersebut, "Sholaita ya akhi, sholaita." Lama, salli. Udah sholat belum? Belum. Sholat. Pantesan belum sholat, kata Rasul gitu kan. Kalau udah sholat lain cerita kali ya. Pantesan belum sholat. Sholat tadi pemuda sholat. Selesai sholat datang lagi. Udah Rasul, izinin berzina. Ini sahabat makin gusar ngelihat begini. Ini sholat harusnya mencegah si pelakunya ini berbuat keji dan mungkar. Dia tahu hukum bukan tidak. Cuma dia tidak bisa mengkolaborasikannya. Hatinya menentang. Hakikat orang Islam seperti itu loh. Karena jujur, kalau sampai ibadah tidak membuat si pelakunya mulia, ada yang salah. Ini orang mengatakan la ilaha illallah bukan tidak. Ini orang sholat bukan tidak. Habis sholat dia bikin dosa. Sehingga Rasul tidak menghantam dengan dalil lagi. Beliau mengatakan dengan perasaan. Bagaimana menurutmu kalau kakek nenekmu berzina? Iya malu dong sebagai cucu. Bagaimana bapak ibumu kalau berzina menurut kamu? Malu sebagai anak. Anak cucumu pun bakal malu kalau kau berzina. Dahsyat ya bahasa Rasul. Betul-betul mengena hati manusia. Karena hukum asal manusia tahu tercipta untuk beribadah. Hatinya lembut. Digiring orang untuk kenal la ilaha illallah. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmizi. Ketika Rasul menegaskan yang namanya orang beriman pasti berbuat dosa. Ma min abdi mu'min illa walahu dzambun ya'tadu. Tidaklah setiap orang yang beriman, kata Rasul, pasti melakukan dosa yang diulang-ulang. Dzambun ya'tadu. Orang beriman mengulang dosa. Rasul yang ngomong. Makanya nggak ada istilah kata orang maksum di atas agama ini. Kecuali para nabi, Rasul yang Allah maksumkan. Illa walahu dzambun ya'tadu. Dia akan mengulang dosa. Alfaina ba'dalfaina. Ribuan kali diulang. Dia mengulang dosa. Ribuan kali diulang. Au dzambun ya'tadu. Au dzambun mukimun alaih. Atau dosa yang dia ciptakan. Ini penginspirasi dosa ini. Dzambun huwa mukimun alaih. La yufarriku hatta yufarriku dunya. Yang dia tidak tinggalkan dosa tersebut sampai kematian mendatangi dia. Karena orang beriman itu terlahir dengan ujian. Muftanan, terfitnah, ujian. Tawaban, baik yang gak kuat cuma dia bertobat. Nasian, habis tobat dia lupa lagi, manusia. Islam ini agama yang jelas hujahnya. Quran telah sempurna, hadis pun telah sempurna.
Buat kita, kata Imam Syafi'i ini, tuntutlah ilmu sampai kau masuk ke liang lahat. Tidak ada kata selesai dalam menuntut ilmu. Makanya bahasa Nabi tegas. Beliau katakan kepada anak muda tersebut, coba dah, bagaimana kakek nenekmu kalau berzina malu sebagai anak, bagaimana anak cucumu kalau berzina ya malu sebagai orang tua nantinya. Sama.